Publik kembali dikejutkan dengan rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras di tengah panen yang sedang berlangsung dan harga beras yang terus turun. Kalau impor jadi dilakukan, pasti harga akan semakin merosot dan petani Indonesia kembali dirugikan. Kepala Bulog Budi Waseso memberikan kesaksian bahwa rencana impor tadi tidak datang dari lembaga yang dia pimpin, melainkan dari Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan. Pertanyaannya, siapakah pihak-pihak yang menikmati rente dari proyek import beras tersebut? Hai guys, ketemu lagi kita di hari ini Rabu 17 Maret 2021 dan kembali di rubrik Afternoon Tea. Tempat lu semua gue temenin ya untuk santai menyeruput secangkir teh hangat yang tentunya akan bisa bikin semangat dan segar kembali. Oke? Kita ngomong-ngomong tentang beras ya. Beras ini akan menjadi nasi dan nasi adalah makanan pokok dan orang Indonesia kayak kita, minimal kayak gue lah, itu selalu merasa belum makan kalau belum ketemu nasi, ya nggak sih? Makanya apapun yang urusannya dengan beras itu akan menjadi urusan yang terkait dengan halayak ramai, dengan publik, dengan masyarakat. Betul ya? Nah, guys, beberapa waktu yang lalu publik dibikin kaget ya, karena pemerintah mengumumkan rencana untuk mengimpor 1 juta ton beras. Wah, kenapa gue bilang bikin kaget? Karena setahu kita saat ini sedang berlangsung panen raya di banyak daerah. Dan data yang beredar menunjukkan bahwa produksi padi ya itu meningkat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Sampai-sampai itu harga cenderung turun dan kita bayangkan kalau beras impor masuk maka harga akan semakin anjlok dan ujungnya yang dirugikan kembali adalah petani. Nah, guys, ini yang kita mau coba kulik sama-sama ya. Dari penjelasan Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi, stok apa namanya, impor tadi yang 1 juta ton itu separuh diantaranya akan digunakan untuk cadangan beras nasional ya. Sementara sisanya akan digunakan untuk mengisi gudang-gudang Bulog. Nah, ini yang menurut gua agak paradoks. Karena kalau kita baca di berita, Kepala Bulog ya, Pak Budi Waseso yang biasa dikenal sebagai Pak Buas ya, Buasnya pakai W ya, awas kalau enggak, itu konotasinya lain. Pak Buas mengatakan bahwa beliau ini pernah lapor ya, kalau nggak salah tahun lalu ya, kepada Pak Jokowi bahwa stok beras yang diimpor di tahun 2018 itu masih tersisa cukup banyak di gudang-gudang Bulog. Di tahun 2018 itu diimpor sekitar 1,7 juta ton beras dan di bulan Maret tahun lalu sisanya di gudang-gudang Bulog masih ada sekitar 900.000 ton. Lu bayangin banyak banget ya. Dan tahun ini sisanya masih ada sekitar 200.000 ton lebih. Dan hampir setengahnya ya atau 100.000 ton lebih itu sudah mengalami penurunan kualitas ya. Mulai rusak, mulai membusuk dan lain-lain. Gila banyak banget bro. Ya, artinya menurut Pak Buas sebenarnya tidak ada alasan ya bagi pemerintah, bagi kita untuk kembali mengimpor beras. Ya, oleh karenanya bisa kita pahami kalau kemudian Pak Buas menegaskan bahwa rencana impor beras itu tidak datang dari pihaknya. Melainkan penugasan yang diberikan oleh pemerintah lewat 2 menteri, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dan juga Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi. Nah, guys, kalau kita tilik lebih lanjut ya kondisi ini, kita tentunya akan merasa miris ya. Kita akhirnya bertanya-tanya sebenarnya ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan, kepentingan siapa yang menjadi pertimbangan utama? Kalau ini tidak terjelaskan, alasan mengapa pemerintah ngotot untuk mengimpor beras ini tidak dijelaskan dengan clear kepada publik, gua khawatir kemudian timbul berbagai persepsi, berbagai dugaan dan sinyalemen negatif, yaitu tentu tidak menguntungkan pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, misalnya kalau lu lihat ya di kanal berita FNN itu sudah ada sebuah tulisan bahwa Pak Jokowi ini ternyata membela ya para apa? Para petani asing bukan petani kita. Iya dong. Kalau kita import itu artinya yang kita untungkan adalah para petani asing, bukan para petani lokal yang ada di Indonesia. Nah, apalagi kita akan semakin miris, guys. Kalau kita kaitkan dengan apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dalam kampanye-kampanye awal ketika beliau akan, apa namanya, bertarung untuk masa jabatan yang pertama, ya. Kalau kita lihat baca berita-berita di berita lama ya di tahun 2014.
Salah satu yang dikritik oleh Pak Jokowi yang ketika itu belum menjadi presiden adalah masalah import. Import pangan, ya. Beras kita import, kedelai kita import, jagung kita import, ya. Sapi kita import. Itu semua dikritik oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan, "Kita nggak perlu import, kita punya semuanya," kata Pak Jokowi begitu. Yang penting adalah kembali pengelolaannya. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat sepanjang 6 tahun lebih ya masa pemerintahan Pak Jokowi, apa yang beliau ungkapkan itu jauh panggang dari api. Kita melihat begitu banyak dilakukan impor terhadap komoditas pangan termasuk makanan pokok rakyat yaitu beras. Dan yang lebih menyakitkan tadi ya gue bilang impor dilakukan ketika rakyat sedang panen. Ketika harga gabah, harga beras justru turun dan petani semakin khawatir karena begitu beras impor masuk, harga ini akan semakin anjlok lagi. Guys, apalagi kemudian kalau kita telisik lebih dalam, para pakar juga ikut menyoroti. Misalnya saja Rektor IPB ya, Pak Arief Satria. Beliau mengatakan dengan kondisi saat ini sama sekali tidak ada alasan sebenarnya bagi pemerintah untuk melakukan impor beras ya. Apalagi kalau tadi argumentasinya untuk mengamankan stok pangan. Ya karena relatif tidak ada masalah di situ. Produksi beras nasional cenderung stabil dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan beras beberapa waktu ke depan. Jadi tidak ada alasan logis rasional, alasan ekonomi untuk melakukan impor beras. Nah, dengan demikian pertanyaannya kemudian, lalu siapa yang diuntungkan lewat kebijakan impor beras ini? Nah, disitulah kemudian kita lihat ada pendapat yang sangat tajam dari ekonom Faisal Basri yang menengarai bahwa kembali ini adalah akal-akalan dari oknum-oknum yang berburu rente untuk mendapatkan keuntungan. Ya, mungkin sekedar menjelaskan dengan sederhana ya bagi lu yang lupa ya atau mungkin belum seberapa paham. Perburuan rente itu kira-kira begini ya. Kalau ada satu proyek pemerintah, ya ini misalnya import beras. Kita import dari luar nih 1 juta ton. Itu kan banyak banget pihak-pihak yang terlibat kan dalam rantai proses untuk memastikan sampai beras itu datang ke kita ya. Nah, pihak-pihak itu kemudian akan mengutip tuh ya, sekian rupiah misalnya dari setiap ton beras yang masuk. Nah, ini yang disebut sebagai rente. Ya, pelakunya disebut pemburu rente dan sistemnya disebut sebagai rent seeking economics. Ya, sebuah sistem perekonomian, sistem ekonomi, sistem transaksi di mana orang berebut untuk mendapatkan keuntungan dari rente yang diperoleh. Nah, tentu saja guys, ketika ada pihak-pihak yang mendapatkan rente ini, ada pihak yang dirugikan. Dan pihak yang dirugikan itu jelas adalah rakyat banyak, masyarakat banyak yang mengkonsumsi beras tadi. Nah, ini yang terjadi selama bertahun-tahun. Ya, kalau kita lihat ya, bahkan sejak masa Orde Baru nampaknya hal-hal yang berkaitan dengan import bahan kebutuhan pokok ini sudah menjadi sasaran dari para pemburu rente. Nah, pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Ya tentu saja pihak-pihak yang bisa masuk dalam rantai import beras tadi. Nah, ini biasanya disinilah kemudian ada beberapa permainan dan akhirnya kita patut curiga bahwa para pemburu rente inilah yang kemudian mendorong pengambil kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan dilakukannya proses impor beras. Nah, guys, dalam konteks ini gua melihat harusnya KPK itu bisa masuk untuk meneliti potensi terjadinya korupsi. Ya, karena gue menyayangkan nih guys, kalau misalnya KPK hanya terpaku pada korupsi-korupsi yang bisa ditangkap gitu ya lewat OTT. Ya, ada kasus suap. Karena kalau OTT itu mostly adalah kasus suap. Ya, ya punten ya, itu tentu kasus yang harus diselesaikan. Tapi paling magnitude-nya itu beberapa miliar. Iya kan? Sementara di depan mata ada begitu banyak potensi korupsi yang jauh lebih besar yaitu berupa korupsi kebijakan. Ini hitungannya bukan miliar nih, ini bisa triliun ya. Pak Faisal Basri itu sudah coba menghitung secara kasar kira-kira berapa potensi rente yang bisa dinikmati oleh para pemburu rente dalam konteks impor 1 juta ton beras ini. Jumlahnya triliunan. Dahsyat, besar banget. Gitu ya. Gua khawatir jangan-jangan korupsi bansos itu kalah jauh sebenarnya. Nah, harusnya KPK masuk ya.
Karena korupsi kebijakan seperti ini yang sebenarnya tadi jauh lebih besar, menimbulkan kerugian negara yang jauh lebih dahsyat dan tentunya akan semakin membuat rakyat menderita. Jadi mari kita dorong KPK nih guys ya untuk masuk ke dalam proses ini dan kemudian meneliti apakah telah terjadi di situ abuse of power, apakah telah terjadi di situ manipulasi kekuasaan, apakah telah terjadi di situ korupsi kebijakan. Ya, yang menyebabkan kebijakan yang tidak masuk akal, yaitu import 1 juta ton beras ini kemudian akan dilakukan. Nah, satu lagi sebenarnya yang ingin gua dorong adalah kepada Pak Buas. Ya kalau kita lihat Pak Buas ini menyampaikan kondisi ini sebenarnya dia miris ya. Kelihatan banget ya, dia sebenarnya nggak rela gitu. Karena dia katakan ini bukan lembaga saya, ini bukan dari pihak Bulog yang menghendaki adanya import beras ini. Tadi melainkan penugasan yang diberikan oleh 2 menteri. Kita ingin mendorong terus ya supaya Pak Buas membuka ya lebih luas lagi, lebih lebar lagi, lebih terbuka lagi. Sebenarnya siapa sih pihak-pihak yang selama ini bermain dalam konteks ya import beras ini dan siapa yang mendapatkan keuntungan? Mungkin di situ ada pihak kartel, mungkin di situ ada pihak oligarki, mungkin ada politisi, mungkin ada parpol yang terlibat, mungkin ada pejabat negara dan sebagainya. Kalau ini bisa dibongkar, diangkat ke permukaan, maka kemudian Pak Buas akan menjadi orang yang sangat berjasa untuk memutus lingkaran setan, ya vicious circle dalam kasus-kasus import beras sebelumnya yang jelas merugikan masyarakat, yang menyebabkan petani kita semakin menderita. Ya kita berharap ya Pak Buas akan mau melakukan itu sehingga nama beliau akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah negara kita sebagai orang yang menjadi whistleblower, ya orang yang meniup peluit, orang yang membuka kasus potensi kasus korupsi kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Oke guys, itu aja dari gua. Kita ngobrol-ngobrol di kesempatan yang lain. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.